Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim. Sesepuh, pinsepuh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Undangan-undangan Allah yang berbahagia. Pertama dan yang utama, tidak ada kata yang lebih indah yang pantas kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala kecuali ucapan syukur kita pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah pilih diri kita. Kita diberikan nikmat oleh Allah SWT yang luar biasa, diberikan rezeki, diberikan ya Allah hadiah luar biasa oleh Allah SWT. Dan memang Allah SWT itu Pak, Allah Rabb kita, Allah SWT itu kepada hambanya 70 kali sayangnya ibu kepada anaknya. Allah Rabb kita itu 70 kali sayangnya ibu kepada anaknya. Kalau ibu kepada putra putrinya, kita sendiri merasakan bagaimana sayangnya ibu kita kepada diri kita luar biasa begitu. Tapi Allah itu, Rabb kita, Allah SWT yang hari-hari kita menyembahnya itu, Allah 70 kali sayangnya ibu kepada anaknya. Sudah sepantasnya kalau kita ini banyak bersyukur pada Allah karena Allah karuniakan nikmat yang luar biasa besar dan banyaknya. Sampai diulang oleh Allah dalam ayat itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kamu tidak akan bisa menghitung jumlahnya. Secanggih apapun alat diciptakan manusia untuk menghitung nikmat Allah, Allah firmankan la tuhsuha, tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Nikmat terbesar yang kita wajib mensyukuri, nikmat yang Allah berikan khusus kepada hamba yang dicintai Allah, yaitu iman kita. Nikmat iman ini puncak kenikmatan akhirat kita. Padahal kita ini orang-orang akhirat Pak. Jadi kita bersyukur diberikan nikmat iman, yang nikmat iman ini khusus diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintai, disayangi Allah. Kalau nikmat dunia diobral Pak, Allah innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'til iman illa man uhib. Kalau nikmat dunia, Allah akan berikan dunia, harta dunia kepada siapapun, baik orang itu dicintai Allah ataupun orang yang tidak dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah diberikan dunia, Nabi Sulaiman. Kalau sahabat-sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau orang yang mubasar fil jannah, sudah digembirakan Nabi ahli surga, tapi beliau Nabi Sulaiman raja, sahabat Utsman beliau miliarder, sahabat Abdurrahman bin Auf itu konglomerat. Orang-orang yang disayang Allah diberikan dunia sebagaimana beliau. Tapi untuk dunia bagi yang mulia, Bapak Ibu ya, dunia akan diberikan Allah kepada orang yang tidak dicintai Allah. Bahkan orang dilaknat Allah diberikan dunia. Kita kenal Qarun, laknatullah, Fir'aun, orang-orang yang sombongnya kepada Allah begitu. Fir'aun ini orang yang sombongnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Setan itu nggak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun ini ketika berkuasa di Mesir, apa diceritakan Allah dalam surat An-Nazi'at, dia mengumpulkan pembesar-pembesar dan pembesar-pembesar Mesir dan rakyatnya, dan ketika pembesar-pembesar Mesir dan rakyatnya berkumpul, dia memproklamirkan, mengumumkan kalau dirinya ini sebagai Tuhan.
Diceritakan Allah, faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Orang sombongnya kayak gitu oleh Allah diberikan Pak kalau dunia. Mengapa kalau dunia diubran Allah diberikan kepada siapapun? Dunia dinikmati sebentar, temporer Pak. Dia bangga dengan rumah mewahnya ditinggal, rumah terakhirnya hanya kuburan. Pakaian mewahnya ditinggal, pakaian terakhirnya hanya kain kafan. Mobil mewahnya ditinggal, mobil terakhirnya hanya mobil jenazah. Gelar sarjananya ditinggal, gelar terakhirnya hanya almarhum atau almarhumah. Sebentar dia nikmati dunia yang dimilikinya, maka diubran Allah. Beda dengan iman. Wala yu'til iman illa man ubul. Iman ini khusus diberikan Allah kepada orang yang dicintai Allah. Dan kita alhamdulillah diberikan. Buktinya apa? Nabi sabdakan, kalau kamu perhatikan, kalau kamu perhatikan orang yang pergi pulang ke masjid, mondar-mandir sholat ke masjid berjamaah, saksikan keimanannya. Alhamdulillah Allah berikan pada kita iman. Yang orang beriman itu cerdas. Orang beriman itu pujikan Nabi, orang jenius, beramal cerdas di saat hidup yang terbatas. Bapak-bapak ibu-ibu tidak ke sini setengah jam lah, nanti sambil rebut berkah setengah jam yang tidak meriki, wajah dengan kundur itu jadi orang-orang kaya. Itu karena apa? Ada iman yang ada di diri kita, cerdas memanfaatkan hidup yang 60 tahun, 70 tahun. Rasul sabda itu umur umatku 60 tahun, 70 tahun, lebih dari itu hanya sedikit. Ya, orang beriman nih, kalau penjian dipujikan Nabi jenius, Yesus mandana nafsahu wa amila lima ba'da. Orang jenius itu penjiannya yang 3, 5, ya 30 menit yang tidak memiliki berapa nilai pahala dari kalau penjian tidak memiliki. Kita hadir ke masjid, perjalanan terindah itu perjalanan ke masjid. Kita ini jadi tamunya Allah. Man ghada ilal masjidi awraha adallahu lahu nuzulahu minal jannah. Kita ini jadi tamunya Allah. Kemudian Bapak tindak ke sini tadi sholat fajar. Sholat fajar 2 rakaat. Bahkan Nabi sabdakan, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik dunia seisinya. Itu baru sholat sunnahnya loh Pak. Belum sholat subuhnya. Man sholal bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang bisa menjaga 2 waktu sholat dingin, sholat dingin itu ternyata sholat subuh dan sholat asar, dijamin masuk surga. Pahalanya sholat subuh kita ini kalau dinampakkan kata Nabi, orang rela merangkak. Dibelain berangkat kalau pahalanya dinampakkan. Saya sholat fajarnya, orang sholat sunnahnya aja dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya yang sholat wajib. Berapa nilai pahala dari sholat subuh kita dilaksanakan dengan kultum, kuliah 7 menit. Mungkin ada sesuai di rumah Pak Yaman 15-30 menit. Kultum, kuliah 17 menit. Panjenengan tindak ke sini 5 jaminan. Panjenengan tindak ke sini, kita pertama kita berada di taman-taman surga. Rasulullah sabdakan, kalau kamu menemui taman-taman surga, maka alhamdulillah. Sobat matur, ya Rasulullah, di dunia ada taman surga, majelis taklim seperti ini. Pertama, kita berada di taman surga. Yang kedua, niatan Bapak dari rumah untuk thalabul ilmi. Nabi sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Kita akan dimudahkan masuk surga. Allahumma amin. Satu ayat nanti saya rembuk, saya bahas di majlis yang mulia ini. Nabi sabdakan kepada Abu Dar, Abu Dar, kalau kamu datang di majlis ilmu dirembuk, dibahas 1 ayat dari firman Allah, itu lebih baik 100 rakaat sholat sunnah. 100 rakaat sholat sunnah, dengan dengarkan 1 ayat dibahas di majlis yang mulia ini. Nek 2 rakaat fajar dunya saisine, 100 rakaat 100 para loro 50 dunya saisine. Allahumma amin ya Allah. Kemudian yang tidak ke sini, bagaimana nanti majelis yang mulia ini ditutup, malaikat datang, malaikat penyeru datang di tempat ini. Wahai majelis taklim, bangunlah kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu diampuni. Ya Allah, kita dijamin Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu dicucuri rahmat, digurumuri malaikat, diturunkan sakinah, nama-nama kita dibanggakan Allah di majelisnya para malaikat. Penjenengan tindak ke sini 30 menit, mundur itu jadi orang-orang kaya. Wah, biar manusia mereka pengen meri datang ke panjenengan. Falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Surat ke-26.
Surat As-Su'ara ayat 102, ya Allah, sekiranya saya bisa kembali ke dunia, saya akan jadi orang mukmin cerdas, dia memanfaatkan hidup yang sudah tahun 30 tahun untuk apa? Menyiapkan hidup yang selamanya di surga, yang surga itu hidup terus, muda terus, senang terus, sehat terus, bersama orang dicintai terus. Dan mudah-mudahan dengan pengorbanan kita, dengan reposo kita untuk agama ini, Allah janjikan, Allah maha mengenang budi, susah reposo kita ini, Allah janjikan fa inna jannata hiya ma'wa. Reposo susah kita, Allah akan ganti dengan surganya Allah. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tergatur dan tercurah dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri teladan mulia sepanjang masa. Dan kita bersyukur, Pak, kita ini belum pernah bertemu, berjumpa dengan Nabi, tapi kita mengimaninya, menjadi pengikut setianya. Rasulullah di hadapan sahabat besar waktu itu, beliau menyampaikan, ya sahabatku, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Beliau sampaikan apa? Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat waktu itu, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara baginda Nabi? Beliau menggelengkan kepala, bukan, kamu itu sahabat-sahabatku. Kami itu apa? Sahabat-sahabatku. Saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku, sementara dia belum pernah berjumpa, bertemu dengan aku. Saudaraku itu Nabi sampaikan, orang yang beriman kepadaku, sementara dia belum pernah berjumpa, bertemu dengan aku. Sudah 14 abad kita ditinggal Nabi, tapi kita menjadi pengikut setia, kita mengimaninya dan kita menghidupkan sunnahnya. Maka kita berharap mudah-mudahan kita diakui beliau menjadi saudara-saudara Nabi yang nanti bisa membersamai beliau di surga. Allahumma amin. Penutup, Pak, tidak terasa kita sudah masuk tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Tidak terasa hari ini sudah hari ke-12, dari 12 Muharram. Ini yang mulia, dunia akan semakin hari dengan pergantian tahun. Satu sisi secara matematika bertambah usia kita. Bapak yang usia 60 maupun 61 masih umur fitulas sweet 17, saya tadi 18 gitu. Nah saat ini kalau betul naik over sweet di atas sweetak, berarti sudah umur kita tidak terasa sudah bertambah. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita, Pak. Dunia ini tempat meninggal kita. Tempat tinggal kita nanti kita akan mudik di kampung halaman kita akhirat. Kita ini orang-orang akhirat. Inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirat. Dunia diciptakan Allah untuk manusia, tapi manusia diciptakan Allah itu untuk akhirat. Sekalian, dengan pergantian tahun ini menjadi renungan kita. Dunia tersampaikan, dunia akan kita tinggalkan, karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita, akhirat akan kita tuju, karena itu kampung halaman kita. Ketika manusia ini diciptakan Allah itu, innakum khuliqtum lil abad. Kita ini manusia, beda dengan hewan. 27 Mei kemarin kita mau menyembelih hewan kurban. Kematian bagi hewan itu akhir cerita, karena hewan tumbuhan itu diciptakan Allah itu, hewan tumbuhan itu diciptakan Allah itu ada awalnya, ada akhirnya. Kematian bagi hewan tumbuhan itu akhir cerita. Tapi kalau manusia diciptakan Allah itu innakum khuliqtum lil abad. Menungso niku diciptakan Allah itu selamanya. Wa innama tunqaluna minad darin ila dar. Menungso niku pindah alam saja. Manusia diciptakan Allah selamanya, hanya pindah alam. Nama saya, bapak-bapak, ibu-ibu, nama-nama kita ini tidak akan hilang, Pak. Terus akan berada untuk selamanya. Manusia hanya pindah alam. Kita hari ini di kandungan, hari ini di dunia. Sebelum di dunia di kandungan, sebelum di kandungan di alam roh. Begitu perjalanan manusia, alam roh, mulai ketika janin umur 4 bulan dimulai ditiupkan roh, maka pindah dari alam roh, pindah kandungan. Kandungan berapa tahun? Tidak ada tahun, 9 bulan 10 hari rata-rata. Perjalanan bayi itu dari kandungan mesti ke dunia. Gak bisa babi yang mulia nih, anak itu minta ibu, kalau tak buatan pengen lahir neng dunia gitu. Kalau neng kandungan terus gimana? Kalau nanti saya lahir ke dunia ternyata harus sekolah, susah. Habis sekolah boleh, habis lulus boleh gaya tambah susah. Kepanasan kudangan, kalau neng kandungan terus mawar penak ibu dar sate, saya menikmati asupan gizi dan terusnya.
Apa begitu? Oh enggak bisa. Nah, kalau kamu nanti sudah 9 bulan 10 hari kamu harus pindah. Enggak mau pindah, saya paksa pindah. Saya akan datang dokter spesialis kandungan untuk dioperasi sesar. Gitu kan? Bayi itu dari kandungan mesti ke dunia, kita di dunia mesti nanti di akhirat. Akhirat itu kampung halaman kita yang oleh Allah bahayanya ketika nanti di akhirat disediakan Allah 2 tempat. Surat kedua, surat ke-40, Asy-Syura ayat 7. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Ketika kita nanti mudik ke kampung halaman kita di akhirat, kita disediakan di akhirat itu 2 tempat saja, surga dan neraka. Dan alhamdulillah kita ini jadi pemburu surga. Buktinya apa? Ya begini, kita bisa sholat ini kuncinya surga. Maka sekalian kesempatan emas hidup ini kesempatan emas. Maka orang cerdas, orang mukmin dipujikan Nabi al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang cerdas itu bapak-bapak yang bisa beramal cerdas di saat hidup yang terbatas, hidup yang singkat. Hidup ini singkat, Pak. Nah, ulama mengatakan hidup ini hanya dibatasi huruf B dan huruf D. Kita hidup di dunia ini hanya dibatasi huruf B dan huruf D. B itu apa? Birth, happy birthday, lahir. D apa? Death, mati. Kita hanya dibatasi huruf B dan huruf D. B, birth, lahir. D, death, mati. Nah, di antara huruf B dan huruf D ini ada huruf apa? Huruf C. C itu apa? Choice, pilihan. Nah, alhamdulillah kita cerdas. Karena bahayanya sekalian, ketika di dunia pilihan ini bebas, kita mau pilih jadi orang mukmin, mau jadi orang kafir, mau kamu jadi orang Buddha, mau silahkan di dunia ini. Nanti apa? Resiko ditanggung penuh. Nah, kita bersyukur pada Allah, kita cerdas memanfaatkan hidup yang 60 tahun, 70 tahun, yang singkat ini. Hanya dibatasi huruf B dan huruf D ini kita cerdas memilih amalan-amalan yang apa? Bisa menjadi kebanggaan kita, yaitu amal soleh kita. Karena kita sekalian manusia kan diciptakan Allah, saya sampaikan tadi, diciptakan Allah selamanya. Hanya pindah alam. Kita pasti menjalani 3 alam. Alam kandungan, alam dunia, alam akhirat. Mesti ya. Dan akhir itu kampung halaman kita. Masing-masing alam itu beda-beda kepentingannya, Pak. Ketika di kandungan butuh es teh, butuh roti, butuh susu. Ketika di kandungan itu yang penting satu saja, apa? Hari-hari. Ning hari-hari itu penting bagi bayi gur sangang sasi 10 dino. Nanti kalau sudah pindah ke dunia, hari-hari yang begitu penting oleh dokter diputus, oleh bapak dikubur karena nggak penting. Penting ketika di dunia, zuyyina linnasi hubus syahawati ila akhir ayat. Penting nang dunia niki harta kita dari jenis emas, perak, sawah, ladang, anak istri bisa dikenal dengan apa? 3 kata. Penting ketika di dunia 3 kata: harta, tahta, wanita. Ning sakit tambah 1 juta, harta, tahta, wanita dan kuota. Gitu. Dan aku. Tapi 4 tani ini lagi hasilnya. 4 tani ini nasibnya sebagaimana hari-hari nggak penting ketika pindah dari kandungan ke dunia. 4 tak akan kita tinggalkan. Yang penting ketika di akhirat apa? Amal soleh kita. Dan kesempatan amal soleh ini ketika di dunia adanya dijual murah. Kalau penjadian ini, penjadian tidak memiliki pun nggak kok. Dunia saya sini sholat fajarnya, kita dengar sholat subuhnya. Kalau penjadian taklimnya pun nggak satu rakaat sholat sunnah. Cerdas, Pak. Dunia saya sini digampangin Gusti Allah. Kalau dia diparingi yuswa umur Gusti Allah 1000 tahun deh bulan. Kowe takai kesempatan urip ning dunia 1000 tahun ya. Nek engko 100 tahun mati, urip gimana? 100 tahun mati itu ping 10 berarti 1000 tahun. Kon golek bondo sak sono ora iso. Allah tawarkan kepada kita, kowe 2 rakaat fajar, dunia saisine, sinoso sakniki dhewe cerita. Akhirat yang hari baru cerita, akhirat nanti akan menjadi nyata, Pak. Dunia yang hari ini nyata, dunia nanti tinggal cerita. 100 tahun yang akan datang yang hadir di majelis ini insyaallah sudah tidak lagi jadi penduduk dunia. Nama kita tinggal album kenangan anak cucu kita. Dunia yang hari ini nyata, dunia nanti tinggal cerita, akhirat yang hari ini baru cerita, akhirat nanti akan menjadi nyata. Maka sekalian, kesempatan di dunia ini sampai tadi Imam Syafi'i sampaikan, jadilah kamu pemburu surga.
Karena apa? Nanti di akhirat ketika mudik itu hanya ada dua tempat, surga dan neraka, dan manusia digolongkan, menutup manusia itu dibagi 4 golongan. Imam Al-Ghazali menyampaikan manusia mesti akan masuk salah satu dari 4 golongan yang beliau sampaikan. Satu, ada manusia itu kaya dunia, kaya akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, masuk surga. Itu golongan pertama. Golongan kedua, kaya dunia tapi miskin akhirat, kaya dunia tapi akhirnya sengsara di neraka. Golongan ketiga, miskin di dunia, sedara dunia, tapi kaya raya akhiratnya. Dunianya miskin, tapi akhiratnya ahli surga. Yang keempat, miskin dunia, miskin akhirat, miskin di dunia, akhiratnya sengsara di neraka. Kalau kita disuruh memilih dari 4 golongan, sepakat kalau yang mesti milih golongan siji, kaya dunia, kaya akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Sebagaimana sahabat Utsman, sahabat Abdurrahman bin Auf iso kata dunia utawa panjenengan usaha golek dunia sugih, akhirate sugih, dunyane bahagia, akhirate masuk surga. Pariane wong Jawa sego pecel lawe lambat, dunyane kecekel, akhirate kudu kecanda. Ngoten nggih, sego pecel lawe lambat, dunyane kecekel, akhirate kudu kecanda. Nek nomor 1 mboten saged, kula yen kudu golek nomor 3 minimal, dunyane sederhana. Melarat ora masalah, ning akhirate kaya raya. Sebagaimana sahabat bila sahabat Khobab dunyane melarat sederhana, budak belian, tapi tekleke sahabat bila itu sudah kedengaran di surga. Ampun nganti kula yen golongan nomor 2, dunyane sugih ning akhirate sengsara. Kaya kaya pohon-pohon itu dunyane sugih ning akhirate sengsara. Pakaiane wong Jawa sego pecel lawe welut, dunyane kecekel ning akhirate luput. Sego pecel lawe krupuk, dunyane cekel ning akhirate remuk. Ampun nganti. Yang ketiga, yang kedua, apalagi naudzubillah, kita jangan sampai anak cucu kita masuk golongan keempat, miskin dunia, miskin akhirat, sengsara dunia, akhiratnya di neraka. Naudzubillah. Pari ada wong Jawa sego langgi buahe semongko, dunyane rugi, akhirate cilaka. Ibu yang mulia, manfaatkan pun 30 menit punjul siji. Tonton bapak-bapak ibu-ibu mawon gur mingsat-mingsat nyanggo gringging nggih. Kalau saya mboten main itu umur-umur atas kula mboten krasa niku umure pun 50, Pak. Gelare wis S1. S1 apa? Strata 1 mboten nek 50 niku ndang cekat-cekat gelare wis S1 wis sepuh. Saya kata sepuh Pak, kulo ini buatin rasa pun swidak Pak. Swidak ini konco-konco gelar Pak Jaka, saya wis S2 nih. S2 apa? Sampun sepuh. Gitu ya. Tapi kulo gelarnya wis S3. S3 apa? Sampun sepuh sangat. Nah, ujung-ujungnya kulo yang mulai badhe S5. Napa S5? Sampun sepuh sangat, sekedap malih sowan sedo. Apa yang kita bawa ketika sowan datang Allah yang takwa iman, dan kita bersyukur. Kita cerdas memanfaatkan hidup yang 60 tahun 70 tahun untuk menyongsong hidup yang miliaran kholidina fiha di surga. Yang di surga itu hidup terus, muda terus, senang terus, sehat terus, bersama orang dicintai terus. Mudah-mudahan kita akan bersaudara di dunia, bersaudara di surga, dan mudah-mudahan dari Masjid Al-Huda ini sebagaimana Allah firmankan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Masjid Al-Huda ini kita nanti akan berbondong-bondong masuk surga. Allahumma amin. Kata bawah ada benarnya dari Allah, dikunya dari kami, mohon dikasihkan. Saya ini dari Pondok Pawening Kolbu, Bapak Ibu yang mulia. Leresan saya itu teman beliau ini haji, dan saya tidak terasa baru saja pensiun dari Pengadilan Negeri Surakarta. Masya Allah. Pensiun dari Pengadilan Negeri Surakarta. Alhamdulillah pensiun husnul khotimah, Pak. Amin. Husnul khotimah ora kena OTT, operasi tangkap tangan. Nanti saya tangkap tangan salaman. Pensiun dari Pengadilan Solo. Alhamdulillah husnul khotimah, dan ini mumpung diparingi sehat, saya akan belajar untuk apa? Golek sangu akhirat ganti. 38 tahun kok. 38 tahun saya itu golek dunya, banyak orang kecekel. Golek dunya 38 tahun, omah kula niku dereng. Saya belum punya istana Pak, kula niku 38 tahun jam 7 makan, jam 5 mulai, rumah saya masih di PMI Pak. Napa PMI? Pondok Mertua Indah. Istri saya itu anak ragil, saya suruh mendeliki lah. Maka sekalian kita cari akhirat, pasti dapat
pasti besar, pasti puas, dinikmati selamanya. Mudah-mudahan kita akan cerdas memanfaatkan hidup ini sehingga kita bisa bersaudara di dunia, bersaudara sampai nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Lengkapnya majelis yang mulia ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.